Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Puspita Rahayu dari SIA 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari mata kuliah perancangan berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pemesanan Grab mobil. Di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa diagram, yaitu use case diagram, kemudian skenario diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Langsung saja kita bahas satu persatu. Di sini sebelum kita masuk membahas tentang use case diagramnya, sedikit ulasan mengenai materi use case diagram. Use case diagram adalah suatu gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan suatu sistem. Fungsi dari use case diagram yaitu dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem dan menggambarkan proses bisnis dan aktivitas yang ada dalam sistem. Berikut adalah studi kasus dan use case diagram yang saya buat mengenai pemesanan Grab mobil. Studi kasus. Grab merupakan salah satu platform layanan yang sedang populer saat ini. Platform tersebut beroperasi 24 jam, sehingga driver Grab di setiap penjuru kota bahkan desa selalu siap melayaninya. Layanan yang diberikan Grab untuk customer yaitu seperti layanan pemesanan pengantaran mobil, motor, mart, express, sampai dengan layanan pengantaran makanan. Sehingga di sini saya akan membuat perancangan UML dengan menggunakan layanan Grab mobil, di mana dalam prosesnya terdapat dua aktor yang saling berkaitan satu sama lain. Di sini saya membuat use case diagram dengan menggunakan dua aktor, yaitu yang pertama customer dan yang kedua driver Grab. Aktor adalah orang atau sistem yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Jadi meskipun si aktor ini mempunyai gambar orang, tapi aktor belum tentu orang. Sehingga dapat disimpulkan aktor adalah user yang menggambarkan sistem. Nah, di sini juga terdapat 20 use case. Use case di sini yaitu membuat akun, daftar, layanan Grab, dan lain-lain. Use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan atau unit aktor. Dapat disimpulkan bahwa use case adalah gambaran fungsi-fungsi dari sistem itu sendiri. Nah, di sini hal pertama yang dilakukan customer sebelum mengorder layanan Grab mobil yaitu membuat akun. Kemudian si customer setelah membuat akun mendaftarkan diri sebagai customer pada aplikasi Grab. Nah, setelah daftar, customer juga memilih layanan Grab. Nah, layanan di sini ada layanan pengantaran menggunakan mobil, motor, dan pengantaran makanan atau food. Karena di studi kasus ini saya memilih pemesanan mobil, sehingga di sini terdapat relasi include. Include di sini yaitu relasi use case tambahan yang mempunyai turunan untuk menjalankan fungsinya. Artinya, si layanan Grab ini mempunyai turunan seperti layanan mobil, motor, dan food. Nah, setelah si customer memilih layanan mobil, kemudian si customer memilih titik lokasi si customer itu berada. Lalu setelah customer memasukkan titik lokasinya, kemudian di sini juga terdapat relasi include yaitu pemilihan metode.
Terdapat dua jenis pemilihan metode, yang pertama menggunakan OPPO, yang kedua menggunakan cash. Nah, setelah si customer memilih metode pembayarannya, kemudian pesan Grab mobil. Setelah pesan, kemudian terdapat jemputan. Namun, pada pemesanan ini terdapat notifikasi yang masuk pada driver Grab, sehingga sebelum driver Grab menerima orderan, si customer sudah memesannya, sehingga bisa masuk ke orderan si driver Grab. Nah, setelah pesan, driver Grab menjemput. Setelah penjemputan, pengantaran ke tempat tujuan, dan si customer tiba di tempat tujuan. Nah, sebelum driver Grab menggunakan aplikasinya, sama seperti customer, si driver Grab itu hal pertama yang dilakukan yaitu daftar sebagai Grab driver. Kemudian membuat akun driver, kemudian pengisian saldo minimal 10.000, dan mengaktifkan titik lokasi juga. Tidak hanya customer yang mengaktifkan titik lokasi, driver Grab juga menentukan titik lokasi. Nah, di sini tadi yang menerima orderan sudah dijelaskan. Terus sekarang penjemputan. Nah, pas driver Grab melakukan penjemputan, di sini juga customer kan sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Driver Grab mengantarkan customer ke tempat tujuan. Setelah itu, customer dan driver Grab tiba di tempat tujuan. Setelah driver Grab mengantarkan si customer, perjalanan selesai, sehingga sistem akan memberikan halaman feedback ranting atau penilaian terhadap layanan yang diberikan driver Grab terhadap customer. Nah, untuk proses use case sudah. Sekarang kita akan membahas mengenai skenario diagram. Pembuatan skenario diagram sesuai dengan jumlah use case yang dibuat pada use case diagram. Use case skenario adalah alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Di sini, dari nama use case membuat akun terdapat skenario. Yang pertama, si customer mengunduh atau install aplikasi Grab pada Play Store atau App Store. Kemudian setelah install, Grab akan berhasil diunduh. Kemudian aplikasi Grab ini akan muncul di ponsel. Kemudian setelah muncul di ponsel, membuka aplikasi Grab, kemudian pilih salah satu cara membuat akun. Kemudian si customer inputkan data diri seperti nama depan, nama belakang, jenis kelamin, kemudian pilih salah satu cara membuat akun. Nah, si sistem akan menampilkan pilihan akun seperti menggunakan akun Google atau email Google, email Facebook, atau nomor ponsel. Nah, kemudian di sini ada nama use case, daftar. Si customer melengkapi semua data yang diminta seperti password email atau nomor telepon yang aktif. Di sini customer menginputkan nomor telepon yang aktif. Kemudian setelah si customer menginputkan nomor yang aktif, sistem akan menampilkan SMS atau notifikasi yang berisi 4 digit kode OTP. Nah, setelah mendapatkan kode OTP, si customer memasukkan kode OTP tersebut pada form yang ada di Grab. Setelah memasukkan kode, akun Grab berhasil didaftarkan.
Untuk use case layanan Grab, di sini ada skenario-nya. Setelah si customer masuk pada aplikasi Grab, sistem akan menampilkan pilihan ikon-ikon seperti gambar mobil, motor, atau makanan. Nah, karena ini membahas mengenai pemesanan mobil, di sini use case-nya hanya membahas mengenai mobil saja. Motor dan put tidak kita bahas. Nah, di sini use case mobil terdapat skenario-nya. Setelah si customer memilih layanan mobil, sistem akan menampilkan isian lokasi si customer di mana lokasi dan menampilkan pom isian lokasi tujuan si customer itu kemana. Barulah customer mengklik isian titik lokasi. Kemudian si sistem menampilkan pilihan titik lokasi customer yang berada di mana dan menampilkan pilihan lokasi tujuan pengantaran. Kemudian untuk use case metode pembayaran. Customer memilih metode pembayaran, dan sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran seperti menggunakan OPPO atau cash. Nah, untuk pembayaran OPPO itu sendiri, pada saat customer memilih metode dengan pembayaran OPPO, sistem akan menampilkan pilihan isi ulang saldo OPPO, apakah akan melalui driver Grab secara langsung atau menggunakan m-banking. Nah, kemudian untuk metode pembayaran cash, di sini customer misalkan memilih metode pembayaran dengan menggunakan cash. Si sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa pembayaran cash dilakukan secara tunai kepada driver Grab. Setelah metode pembayaran selesai, barulah si customer memesan Grab mobil. Dan setelah si customer menentukan titik lokasi customer itu berada, kemudian pemilihan titik lokasi penjemputan, dan memilih metode pembayaran yang sudah tepat, selanjutnya klik pesan sekarang untuk melanjutkan proses penjemputan oleh driver Grab. Kemudian si sistem akan menampilkan konfirmasi penjemputan. Klik konfirmasi penjemputan dan sistem akan menampilkan nama driver Grab, kemudian plat nomor mobilnya, jenis mobil yang digunakannya apa, sampai dengan total jumlah yang harus dibayar customer. Nah, setelah itu adanya penjemputan terhadap customer oleh driver Grab. Sehingga si customer menunggu driver Grab datang yang ditandai dengan plat nomor. Maksudnya, artinya si customer sambil melihat-lihat mobil yang berlalu lalang menggunakan plat nomor yang sudah tertera pada saat pemesanan. Nah, setelah itu, customer setelah menemukan mobil yang tepat sesuai dengan plat nomornya, kemudian si customer menaiki mobil. Setelah menaiki mobil, si sistem akan menampilkan rute perjalanan menuju tempat tujuan. Setelah itu, driver Grab mengklik simbol menjemput. Nah, setelah itu sistem juga akan menampilkan rute perjalanan menuju tempat di mana customer itu berada. Nah, untuk use case pengantaran ke tempat tujuan yaitu customer menaiki mobil, sedangkan sistem menampilkan rute perjalanan menuju tempat tujuan. Kemudian untuk use case tiba di tempat tujuan, customer turun dari mobil, kemudian sistem akan menampilkan bahwa perjalanan customer telah selesai. Kemudian untuk use case daftar Grab driver. Si Grab driver ini sebelum menggunakan aplikasinya,
mengunduh terlebih dahulu dan menginstal aplikasi Grab Driver di Play Store atau App Store. Kemudian sistem akan menampilkan di ponsel aplikasi Grab Driver-nya. Kemudian aktor Grab Driver memilih mitra pengemudi, sehingga sistem juga menampilkan pom isian biodata atau identitas dari si calon Grab Driver ini. Pengisiannya yaitu berupa NIK, nama, nomor HP, jenis pekerjaan, pilihan kota, pilihan jenis layanan. Dan si drivernya itu memilih layanan Grab mobil. Nah, setelah itu, use case membuat akun driver. Setelah melengkapi semua data yang diminta seperti password email atau nomor yang aktif, yaitu si driver ini menginputkan nomor yang aktif, kemudian si sistem juga sama menampilkan SMS atau notifikasi berisi 4 digit kode OTP, sehingga si driver itu memasukkan kode OTP pada pom Grab Driver, sehingga sistem menampilkan kamera untuk memverifikasi wajah dari si driver Grab ini sebanyak 3 kali. Kemudian si driver ini bersuah foto. Dan untuk use case pengisian saldo yaitu pengisian saldo Grab agar dapat masuk orderan. Setelah itu reaksi sistemnya akan memberikan informasi bahwa pengisian saldo minimal 10.000. Kemudian untuk use case mengaktifkan titik lokasi, yaitu mengaktifkan titik lokasi driver saat ini agar terdapat orderan yang masuk pada si driver. Kemudian si sistem menampilkan pilihan titik lokasi berada pada driver. Nah, untuk use case menerima orderan, yaitu driver menerima notifikasi bahwa terdapat orderan yang masuk setelah mengaktifkan titik lokasi, sehingga si sistem menampilkan data diri, nama customer yang memesan layanan tersebut dengan menampilkan titik penjemputan customer serta terdapat rute yang ditampilkan agar menuju ke customer. Nah, setelah itu feedback ranting. Setelah si customer berhasil diantarkan ke tempat tujuan, maka sistem akan mengotomatiskan pemberian pom ranting penilaian terhadap pelayanan yang diberikan driver Grab. Nah, setelah itu si customer memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan driver Grab. Setelah itu penilaian diterima driver Grab dan perjalanan selesai. Selanjutnya, dari pembuatan use case diagram, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan skenario diagram, dan sekarang kita akan membahas mengenai activity diagram. Sebelum kita masuk pada diagramnya, apa itu activity diagram? Activity diagram merupakan rancangan atau aliran aktivitas kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram ini juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Kemudian terdapat fungsi activity diagram. Fungsi dari activity diagram yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Nah, pembuatan activity diagram ini diawali dengan start dengan simbol bulat full dan diakhiri dengan simbol selesai yang diakhiri dengan simbol full dan dilapisi dengan lingkaran. Kemudian di sini pembuatan activity diagram ini juga sama seperti skenario diagram sesuai dengan jumlah use case pada use case diagram. Sehingga
Activity diagram ini dibuat 20 diagram. Nah, di sini terdapat nama use case-nya yaitu membuat akun. Kemudian di sini terdapat activity diagramnya. Customer memulai membuka Play Store, kemudian install aplikasi. Apabila si aplikasi ini gagal diinstal, maka tidak akan muncul di ponsel. Apabila si aplikasi Grab ini berhasil disimpan, maka akan muncul di aplikasi Grab atau ponsel. Kemudian membuka aplikasi Grab, membuka akun, kemudian inputkan data diri atau biodata, dan sistem akan pemilihan akun, kemudian selesai. Nah, untuk use case daftar, di sini si customer yang memulai, kemudian inputkan nomor telepon yang aktif. Nah, setelah aktif, apabila nomor yang diinputkan aktif, maka notifikasi kode OTP-nya akan berhasil diterima. Dan apabila nomor yang diinputkan tidak aktif, maka tidak akan mendapat kode OTP. Sehingga setelah mendapatkan notifikasi kode OTP ini, akan dilanjutkan dengan menginput kode OTP yang dilakukan oleh customer. Setelah itu, daftar Grab berhasil. Kemudian selesai. Dan untuk use case layanan Grab ini dimulai dengan customer membuka aplikasi Grab, kemudian sistem menampilkan pilihan layanan Grab mobil, motor, dan makanan, kemudian selesai. Dan untuk use case mobil di sini, customer memulai, kemudian memilih layanan mobil, kemudian tampil lokasi saat ini dan lokasi tujuan. Kemudian selesai. Dan untuk use case pemilihan titik lokasi, yaitu customer memulai mengklik titik lokasi, kemudian si sistem menampilkan titik lokasi dan titik lokasi tujuan si customer itu mau kemana. Dan untuk use case metode pembayaran, di sini customer memilih metode pembayaran, kemudian si sistem menampilkan pilihan OPPO atau cash. Dan untuk use case OPPO, yaitu customer memilih metode menggunakan pembayaran OPPO. Sistem isi ulang saldo secara langsung kepada driver Grab atau menggunakan m-banking. Setelah itu, terdapat use case cash. Activity diagramnya yaitu customer yang memulai memilih metode cash. Kemudian si sistem konfirmasi bahwa pembayaran akan dilakukan secara cash. Nah, ini menyangkutkan juga si driver Grab. Pembayaran metode secara cash ini dibayarkan langsung pada si driver Grab ini secara tunai. Kemudian selesai. Dan untuk use case pemesanan, di sini pembuatan activity diagramnya dimulai dengan customer memulai, kemudian klik sekarang, pesan sekarang, kemudian sistem akan menampilkan konfirmasi pemesanan, kemudian selesai. Dan untuk use case penjemputan, pembuatan activity diagramnya juga dimulai dengan si customer menunggu si Grab datang, kemudian menaiki mobil. Setelah menaiki mobil, tampil rute perjalanan ke tempat tujuan dari sistem. Kemudian, pada saat si customer menaiki mobil, maka si driver Grab ini mengklik simbol klik menjemput, kemudian akan muncul rute perjalanan menuju tempat tujuan, kemudian selesai. Nah, untuk use case pengantaran ke tempat tujuan, di sini pembuatan activity diagramnya dimulai dengan si customer menaiki mobil, kemudian sistem menampilkan rute perjalanan menuju tempat tujuan. Dan untuk use case tiba di tempat tujuan, yaitu customer turun dari mobil, kemudian sistem menampilkan perjalanan selesai.
Dan untuk pendaftaran Grab driver, pembuatan activity diagramnya yaitu si driver Grab menginstal aplikasi Grab driver, kemudian muncul aplikasi di ponsel. Apabila tidak muncul, maka apabila gagal, maka aplikasi tidak muncul, dan apabila si aplikasi Grab driver berhasil diinstal, maka muncul pada ponsel. Nah, setelah muncul di ponsel, maka driver Grab ini memilih mitra pengemudi. Setelah memilih mitra pengemudi, maka akan tampil pom di mana pom tersebut pengisian untuk data diri atau biodata. Dan si driver mengisi identitas biodata tersebut dan memilih layanan Grab mobil. Nah, setelah itu use case membuat akun driver Grab. Activity diagramnya yaitu pada saat si driver Grab ini menginputkan nomor telepon yang aktif, maka notifikasi akan muncul pada ponsel. Sedangkan apabila si driver tidak menginputkan nomor yang tidak aktif, maka si driver Grab itu tidak akan mendapatkan kode OTP. Setelah mendapatkan kode OTP, maka si driver Grab itu menginputkan kode OTP. Kemudian si sistem akan menampilkan kamera untuk memverifikasi wajah dan si driver Grab bersuap foto. Setelah itu, pengisian saldo yang dilakukan oleh driver yang diisi minimal 10.000. Kemudian untuk mengaktifkan titik lokasi, yaitu dengan cara si driver Grab mengaktifkan titik lokasi driver, kemudian tampil pilihan titik lokasi. Di sini terdapat use case menerima orderan. Activity diagramnya yaitu si driver Grab menerima notifikasi orderan. Si sistem menampilkan identitas si customer yang pesan di Grab mobil. Setelah itu, terdapat use case pinback ranting. Activity diagramnya yaitu si customer selesai diantarkan oleh driver Grab. Kemudian si sistem akan memberikan tampilan ranting penilaian pada customer, sehingga si customer memberi penilaian terhadap driver Grab. Kemudian driver akan menerima penilaian yang diberikan oleh customer. Kemudian selesai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak. Di sini terdapat nama kelas yang mewakili orang, tempat, atau hal-hal yang dibutuhkan dalam sistem. Pada kasus ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama kelas motor, kemudian Grab, kelas makanan, kelas mobil, kelas driver Grab, kelas customer, metode pembayaran, kelas OPPO, dan kelas cash. Nah, selain itu terdapat atribut juga pada studi kasus ini, dan pada kelas motor terdapat atribut ID motor, nama motor, jenis motor, kemudian plat nomor, kemudian nama motor, tahun motor, dengan menyertakan tipe data yang sesuai dengan inputannya. Kemudian pada kelas makanan terdapat atribut nama makanan atau minuman, kemudian jenis makanan atau minuman dengan menyertakan tipe data. Dan di sini terdapat kelas mobil dengan atribut ID mobil, nama mobil, jenis mobil, plat nomor, warna mobil, tahun mobil dengan menyertakan tipe data yang sesuai.
Kemudian di sini ada nama kelas customer yang mempunyai atribut ID customer, nama, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kemudian di sini terdapat nama kelas driver Grab dengan mempunyai atribut ID driver, kemudian nama, jenis kelamin, nomor telepon, jenis layanan, dan saldo. Di sini juga terdapat metode pembayaran, yaitu jenis metode pembayarannya itu seperti apa, dengan menggunakan OPPO atau cash. Nah, di sini juga dibuatkan nama kelasnya juga, yaitu nama kelas OPPO dan cash. Nah, di sini kelas Grab ini mempunyai turunan yaitu kelas motor, mobil, dan makanan. Kemudian metode pembayaran ini juga mempunyai turunannya yaitu metode pembayaran menggunakan OPPO dan cash. Sehingga kelas diagram ini mempunyai relasi satu sama lain yang saling berhubungan. Di sini saya akan menjelaskan terakhir mengenai sequence diagram. Sequence diagram merupakan suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi antar objek di dalam suatu sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu, termasuk pengguna, display, dan lain-lain. Di sini pembuatan sequence diagram juga dibuat sesuai dengan jumlah use case yang dibuat pada use case diagram. Di sini use case-nya membuat akun, yaitu customer masuk ke aplikasi Google Play Store yang masuk pada halaman Google Play Store. Kemudian masuk pada halaman pembuatan akun dengan melewati langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada activity diagram dan skenario diagram. Kemudian untuk use case daftar, di sini si customer masuk ke halaman pendaftaran, kemudian daftar. Kemudian use case layanan Grab, si customer masuk ke menu utama dari si Grab tersebut. Kemudian untuk use case mobil, si customer masuk ke halaman utama pada saat si customer tersebut memilih layanan Grab mobil. Kemudian untuk use case pemilihan titik lokasi, yaitu si customer masuk ke halaman Grab mobil atau halaman yang melewati dari halaman utama pada saat pemilihan layanan Grab, kemudian masuk ke halaman mobil dan memilih titik lokasi. Kemudian di sini terdapat metode pembayaran. Si customer masuk ke halaman Grab mobil dan melakukan metode pembayaran pada halaman metode pembayaran. Kemudian use case OPPO, di sini si customer masuk ke halaman Grab mobil dan melakukan pembayaran OPPO pada halaman pembayaran OPPO. Kemudian cash, si customer masuk ke halaman Grab mobil, kemudian customer itu melakukan pembayaran cash. Kemudian use case pemesanan, di sini si customer masuk ke halaman pemesanan Grab mobil. Untuk use case penjemputan, di sini si customer masuk ke halaman Grab mobil, kemudian masuk ke halaman menu pemesanan Grab mobil. Dan untuk use case pengantaran ke tempat tujuan, di sini customer mengakses halaman pemesanan Grab mobil. Setelah tiba di tempat tujuan, si customer masuk atau mengakses pada halaman pengantaran yang menampilkan
tampilan perjalanan selesai. Untuk use case daftar Grab driver, di sini si driver Grab mengakses halaman Google Play Store, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akun driver Grab. Dan untuk use case membuat akun driver, di sini si driver ini mengakses halaman pendaftaran, kemudian daftar. Dan untuk use case pengisian saldo di sini, si driver Grab masuk ke halaman pengaturan atau setting untuk mengisikan saldo minimal 10.000. Dan untuk use case, kemudian pada use case mengaktifkan titik lokasi, di sini driver Grab mengisikan titik lokasi di mana si driver Grab itu berada di halaman Grab mobil. Kemudian menampilkan pilihan lokasi pada titik lokasi. Di sini juga terdapat use case menerima orderan. Si driver Grab setelah mengaktifkan lokasi, maka si sistem akan menampilkan notifikasi bahwa ada orderan masuk. Setelah itu, terdapat use case pinback ranting. Si customer mengirim form penilaian terhadap driver Grab yang dikirim pada halaman penilaian. Kemudian, customer memberikan ranting penilaian terhadap layanan Grab yang dilakukan. Setelah itu, halaman penilaian Grab mengirimkan penilaian yang diberikan customer kepada driver Grab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.